Samudra Pasifik yang dingin menjadi saksi bisu dari runtuhnya sebuah kerajaan pasar gelap. Kapal induk Black Noah, simbol arogansi dan kekuasaan absolut Rugal Bernstein, kini hanyalah puing-puing baja rongsok yang tenggelam perlahan ke dasar palung lautan. Di udara, helikopter evakuasi yang membawa Japan Hero Team, Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido, dan Goro Daimon terbang menjauh menembus awan badai. Mereka kelelahan, penuh luka bakar, dan kehabisan napas. Namun mereka berhasil selamat dari neraka. Namun Kyo dan kawan-kawan bukanlah satu-satunya yang selamat. Sebelum sistem peledak otomatis Black Noah menghancurkan seluruh lambung kapal, tim-tim lain yang sebelumnya dikalahkan dan dipenjara digeladak bahwa telah berhasil menjebol pintu baja mereka dan melarikan diri menggunakan sekoci pendarat darurat. Dari Bogart dan kawan-kawan dari Southtown, Ryo Sakazaki dari Meksiko, hingga tim wanita King, Mai, dan Yuri semuanya kembali ke negara masing-masing dengan membawa memori kelam tentang kekuatan monster yang baru saja mereka saksikan. Bagi Komandan Haytern, ledakan kapal itu adalah sebuah pelepasan. Meski ia tidak mengeksekusi Rugal dengan tangannya sendiri, melihat makam baja itu tenggelam memberinya sedikit kedamaian atas jiwa istri dan anaknya. Berita tentang hilangnya Rugal Bernstein menyebar seperti api liar di dunia bawah tanah. Kartel-kartel senjata dan sindikat kejahatan global tiba-tiba kehilangan pemimpin absolut mereka. Kematian sang tiran dirayakan oleh banyak pihak, termasuk musuh-musuh lamanya, Gage Howard dan Wolfgang Krauser, yang masih memulihkan diri dari kekalahan mereka sebelumnya, menyeringai puas mendengar kejatuhan rival bisnis terbesar mereka. Dunia mengira bahwa The King of Fighters telah berakhir selamanya. Mereka mengira keadilan telah ditegakkan. Namun di balik bayang-bayang puing Black Noah, ada sepasang mata yang mengamati tragedi itu bukan dengan kepanikan, melainkan dengan senyuman sinis yang mematikan. Jauh dari lokasi tenggelamnya Black Noah, berdirilah dua wanita elegan dengan mengenakan setelan kantor rapi, Major dan Vice. Mereka adalah dua sekretaris pribadi Rugal yang bertugas menyebarkan undangan hitam berlogo R dan menerbangkan Kyo Kusanagi menuju kematiannya. Namun di saat atasan mereka meledak bersama kapalnya, kedua wanita ini sama sekali tidak terlihat berduka. Vice, sang wanita berambut pendek yang sadis, menyeringai lebar. Sementara Major, sang wanita berambut pirang yang dingin, hanya menyalakan rokoknya sambil menatap asap ledakan di cakrawala. Siapa sebenarnya kedua wanita ini? Mengapa dua petarung wanita yang memiliki kekuatan luar biasa ini mau menundukkan kepala dan melayani seorang tiran manusia seperti Rugal Bernstein? Jawabannya adalah salah satu rahasia paling mengerikan dalam sejarah The King of Fighters. Major dan Vice bukanlah pelayan Rugal. Mereka adalah pengawasnya. Lebih dari itu, mereka adalah anggota dari Hakesu, 8 avatar manusia setengah dewa yang bertugas melayani kehendak Orochi, entitas bumi yang berniat memusnahkan umat manusia sejak 1800 tahun yang lalu. Bagi klan Orochi, Rugal Bernstein yang merasa dirinya sebagai dewa pasar gelap itu tidak lebih dari sekedar tikus percobaan di dalam labirin. Major dan Vice ditugaskan untuk menyusup ke dalam organisasi Rugal, melayaninya, dan mencatat setiap detail dari ambisi gilanya. Mereka ingin memantau satu hal yang sangat spesifik. Apakah seorang manusia biasa memiliki kapasitas fisik dan mental untuk menahan kekuatan murni dari darah Orochi tanpa tubuhnya hancur berantakan? Ketika Kyo Kusanagi berhasil mengalahkan Rugal sehingga sang tiran meledakkan kapalnya sendiri, tugas observasi Major dan Vice pun selesai. Eksperimen tahap pertama telah usai dan tikus percobaan mereka dinilai gagal. Namun pertanyaan besar yang mengganjal adalah dari mana Rugal Bernstein, seorang pedagang senjata manusia, bisa mendapatkan kekuatan iblis Orochi di dalam tubuhnya? Untuk menjawab teka-teki ini kita harus memutar waktu kembali ke masa lalu. Bertahun-tahun sebelum Haytern kehilangan keluarganya, saat itu Rugal adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang berada di puncak kesombongan absolut. Ia telah menaklukkan puluhan dojo, membunuh master bela diri yang tak terhitung jumlahnya,
dan merasa tidak ada satupun entitas di bumi yang bisa mengalahkannya. Hingga suatu hari, sebuah anomali mendatangi markas besarnya. Bukan pasukan militer atau pembunuh bayaran, melainkan seorang pria muda berpakaian pendeta Katolik berwarna biru, memegang sebuah buku tebal dan memiliki senyum yang sangat sopan. Namanya adalah Leopold Konitz. Rugal yang merasa dihina karena markasnya disusupi oleh seorang pemuka agama langsung menyerang sang pendeta dengan niat membunuh. Namun di detik itulah kesombongan Rugal dihancurkan berkeping-keping. Konitz bukanlah pendeta biasa. Ia adalah ketua dari Hakesu, salah satu dari 4 raja surgawi Orochi yang menguasai elemen angin puyuh. Saat tinju Rugal nyaris mengenai wajahnya, Konitz menghilang ditelan badai. Dalam kedipan mata, dengan gerakan elegan dan tanpa ekspresi, jari-jari sang pendeta menembus pertahanan Rugal dan mencongkel mata kanan sang tiran hingga tercabut dari rongganya. Rugal menjerit dalam penderitaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia jatuh berlutut, darah segar mengucur deras dari wajahnya. Ia menunggu tebasan angin terakhir dari Konitz yang akan memenggal kepalanya. Namun Konitz tidak membunuhnya. Sang pendeta menatap manusia malang di bawah kakinya itu dengan tatapan belas kasihan yang merendahkan. Menyadari bahwa Rugal memiliki potensi kebencian dan kejahatan yang luar biasa, Konitz memutuskan untuk menjadikan tiran ini sebagai pion eksperimennya. Sang pendeta meneteskan setitik darah kegelapan Orochi ke dalam rongga mata Rugal yang hancur. Teruslah hidup manusia, bisik Konitz menembus deru angin. Jadilah wadah bagi kekuatan dewa kami. Sejak malam berdarah itu, Rugal mendapatkan kekuatan yang melampaui logika manusia. Namun sebagai bayarannya, ia tanpa sadar telah menjadi budak dari entitas yang kelak akan menghancurkan dunia. Mari kita kembali ke masa kini. Beberapa bulan setelah tenggelamnya Black Noah, di markas rahasia tentara bayaran Ikari Warriors, Komandan Heidern duduk dalam keheningan di ruang kerjanya yang gelap. Di atas mejanya berserakan foto-foto satelit laporan intelijen dan rekaman pertarungan turnamen KOF 94. Secara logika, Heidern seharusnya bisa tidur nyenyak. Dendamnya atas kematian istri dan anaknya telah terbayar tuntas dengan hancurnya kerajaan bisnis Rugal Bernstein. Namun mata kiri sang komandan menatap tajam ke arah sebuah anomali data yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan militer manapun. Ralph dan Clark, 2 anak buah kepercayaannya, masuk ke ruangan dan menanyakan mengapa komandan mereka masih terobsesi pada orang mati. Heidern lalu memutar ulang rekaman pertarungan terakhir Rugal melawan Kyo Kusanagi. Ia menunjuk pada layar monitor yang menangkap momen saat mata kanan Rugal menyala merah dan memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Heidern sebagai ahli bela diri pembunuh tahu persis batas maksimal fisik manusia. Kekuatan yang digunakan Rugal di detik-detik terakhir hidupnya bukanlah hasil dari mutasi genetik atau steroid militer. Itu adalah energi purba yang jahat dan berdenyut seperti makhluk hidup. Insting intelijen Heidern menyala. Ia menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Rugal Bernstein, sang tiran yang mampu menjatuhkan negara-negara kecil, hanyalah pion kecil di atas papan catur yang jauh lebih besar. Ada sebuah entitas tak kasat mata, sebuah organisasi atau sekte kuno yang dengan sengaja memberikan kekuatan iblis itu kepada Rugal untuk mengujinya. Misi Ikari Warriors kini berubah secara drastis. Ini bukan lagi soal memburu mafia pasar gelap atau balas dendam pribadi. Heidern mengubah seluruh jaringan intelijen tentaranya untuk melacak jejak kekuatan gelap tersebut. Mereka kini berhadapan dengan ancaman berskala apokaliptik yang bersembunyi di balik bayang-bayang sejarah umat manusia. Sementara Heidern menyelidiki konspirasi global, sebuah tragedi yang sangat personal sebenarnya telah terjadi tanpa disadari oleh sang pahlawan turnamen kita, Kyo Kusanagi. Untuk memahami hal ini, kita harus memutar waktu sedikit ke belakang. Tepat di saat Kyo dan tim Jepang masih bertarung di babak penyisihan di jalanan Esaka. Jauh dari sorotan kamera, ayah kandung Kyo sekaligus kepala klan Kusanagi yang sah, Saishu Kusanagi juga menerima surat undangan berlogo R tersebut.
Berbeda dengan Kyo yang menganggap turnamen ini sebagai ajang pamer ego, Saishio adalah pria parubaya yang sangat bijaksana. Melalui insting darah leluhurnya, Saishio langsung mendeteksi resonansi kekuatan Orochi di dalam serat kertas undangan tersebut. Ia tahu persis bahwa Kyo masih terlalu muda, terlalu arogan, dan apinya belum cukup matang untuk menghadapi monster yang menguasai kekuatan dewa. Demi melindungi putra semata wayangnya dari kematian yang pasti, Saishio memutuskan untuk bertindak di luar aturan turnamen. Ia menyusup masuk ke lambung kapal Black Noah sendirian, jauh sebelum Kyo dan tim Jepang tiba dengan helikopter. Di ruang singgasana yang gelap, Saishio menantang Rugal Bernstein duel 1 lawan 1. Saishio mengeluarkan seluruh kemampuan apinya, teknik-teknik kuno Kusanagi yang mematikan. Namun tragedi tak bisa dihindarkan. Saishio meremehkan fakta bahwa Rugal adalah mesin pembunuh jenius yang didukung oleh kekuatan iblis. Dalam pertarungan yang brutal, Saishio dihancurkan tanpa ampun. Tubuh sang ayah kandung Kusanagi itu patah dan terkapar bersimbah darah di lantai baja. Ketika Kyo tiba di ruangan tersebut beberapa jam kemudian dan bertarung mati-matian melawan Rugal, Kyo sama sekali tidak tahu bahwa tubuh ayahnya yang sekarat disembunyikan di ruangan lain di dalam kapal yang sama. Dan saat kapal Black Noah meledak, nasib Saishio Kusanagi pun hilang di telan lautan. Tenggelamnya Black Noah bukan hanya akhir dari sebuah turnamen, melainkan runtuhnya pilar ekonomi pasar gelap global. Berita kematian Rugal Bernstein memicu tsunami politik di dunia bawah tanah. Di puncak Geese Tower di Showtown, sang penguasa mafia, Geese Howard, menatap gemerlap kotanya sambil tertawa meremehkan. Geese yang juga seorang peneliti literatur kuno, tahu persis bahwa Rugal menggunakan fragmen kekuatan Orochi. Bagi Geese, kematian Rugal adalah bukti bahwa tiran berjas merah itu terlalu bodoh dan ceroboh karena mencoba mengendalikan kekuatan dewa tanpa persiapan mental yang matang. Di benua lain, Wolfgang Krauser bersulang dengan segelas anggur merah di kastilnya, merasa puas karena rival terbesarnya hancur oleh kesombongannya sendiri. Dunia mengira kerajaan Rugal telah hancur lebur, namun mereka melupakan satu fakta krusial. Black Noah hanyalah panggung bermain Rugal. Organisasi sindikat senjata aslinya membentang di puluhan negara, didukung oleh ilmuwan-ilmuwan gila dan teknologi militer paling mutakhir di bumi. Hanya beberapa jam setelah helikopter tim Jepang terbang menjauh, dan jauh sebelum Angkatan Laut Internasional bisa mendeteksi lokasi ledakan, sebuah kapal selam hitam tanpa pelacak sonar meluncur senyap membelah palung Samudra Pasifik menuju titik koordinat jatuhnya Black Noah. Pasukan penyelam elit dari sindikat Rugal menerobos masuk ke dalam puing-puing ruang singgasana yang kini terendam air asin dan dikelilingi mayat-mayat patung baja yang hancur. Di sana mereka menemukan pemandangan yang menentang segala hukum biologis. Tubuh Rugal Bernstein hancur parah, lengan kanannya putus, tulang rusuknya remuk, dan organ dalamnya hangus akibat ledakan Orochi-nagi milik Kyo Kusanagi. Secara medis ia seharusnya sudah menjadi mayat. Namun setetes darah Orochi yang ditanamkan Konitz di mata kanannya menolak untuk membiarkan inangnya mati. Darah iblis itu secara paksa menahan detak jantung Rugal pada titik yang paling kritis. Dengan sangat hati-hati, sisa-sisa daging dan tulang sang tiran dievakuasi ke dalam kapsul penyongkong kehidupan di dalam kapal selam. Para ilmuwan bayaran Rugal segera memulai operasi rahasia berskala masif. Mereka memotong daging yang mati, mengganti tulang yang remuk dengan titanium padat, dan menyambungkan sistem saraf Rugal yang hangus dengan lengan mekanik sibernetika. Di dalam tabung cairan hijau yang dingin, di sebuah laboratorium bawah tanah yang lokasinya tidak diketahui siapapun, sang dewa kematian dipaksa untuk terus bernapas. Tahun 1994 ditutup bukan dengan kedamaian, melainkan dengan detak jantung mesin yang berdegup pelan di dalam kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Di sisi lain Samudra Pasifik, sekoci pendarat darurat yang membawa tim Psycho Soldier berhasil mencapai daratan dengan selamat. Athena Asamiya, Shi Kenso, dan sang guru Jin Kensai menatap jauh ke arah cakrawala tempat Black Noah tenggelam.
Secara kasat mata, umat manusia telah diselamatkan. Langit kembali cerah dan ancaman sang pedagang senjata telah lenyap. Kensou bersorak gembira, merasa lega karena mereka bisa pulang dan kembali menjalani hidup normal. Namun raut wajah Jin Kensai sama sekali tidak menunjukkan kelegaan. Kakek tua itu berhenti meminum arak dari labunya, sebuah pertanda bahwa situasi yang ia rasakan sangatlah fatal. Athena dengan kepekaan telepatinya yang sangat tinggi segera menyadari keresahan gurunya. Gadis itu memejamkan mata dan mencoba memindai gelombang psikis di udara. Apa yang ia rasakan membuat darahnya membeku. Aura pembunuh yang sangat berubah dan menjijikan itu, aura yang memanggil mereka turun dari pegunungan Tiongkok, ternyata tidak ikut mati bersama Rugal. Entitas kegelapan itu masih ada, berdenyut pelan di suatu tempat, mengawasi dunia dengan mata yang tak kasat mata. Jin Kensai menepuk pundak kedua murid remajanya dengan tatapan tajam yang jarang ia perlihatkan. Sang guru menyadari bahwa Rugal hanyalah wadah palsu, sebuah gejala dari penyakit kosmis yang jauh lebih besar. Kemenangan hari ini hanyalah ilusi semata. Jin memerintahkan Athena dan Kensou untuk segera kembali ke puncak gunung. Tidak ada perayaan, tidak ada waktu untuk bernapas lega. Latihan mereka harus dilipat gandakan hingga menyentuh batas penyiksaan fisik dan mental. Karena sang dewa mabuk tahu, saat kegelapan yang sesungguhnya terbangun nanti, kekuatan telepati mereka saat ini hanya akan menjadi debu di hempas badai. Berbanding terbalik dengan firasat kelam di Tiongkok, atmosfer perayaan yang sesungguhnya meledak di daratan Eropa. Di sebuah bar eksklusif bernama Illusion di Inggris, 3 wanita luar biasa sedang mengangkat gelas anggur mereka. Woman Fighter Team telah kembali dengan selamat, membawa pulang kebanggaan yang tidak ternilai harganya. Mereka mungkin tidak melawan Rugal hingga titik darah penghabisan, namun mereka telah selamat dari neraka penyisihan dan menampar wajah dunia bela diri yang selama ini didominasi oleh kaum pria. Bagi Yuri Sakazaki, turnamen berdarah ini adalah pembuktian mutlak. Ia bukan lagi gadis yang lemah yang harus dilindungi oleh ayah dan kakaknya. Ia telah berdiri sejajar dengan para monster, membuktikan bahwa aliran Kyokugen Ryu Karate versinya sama mematikannya. Di sisinya, Mai Shiranui tersenyum puas. Sang kunoichi berapi ini membuktikan bahwa dirinya adalah pewaris sah klan Shiranui yang mematikan, menepis keraguan siapapun yang menganggapnya hanya sebagai bayang-bayang Andy Bogart. Namun kemenangan yang paling bermakna dirasakan oleh sang kapten, King. Di balik penampilannya yang maskulin dan dingin, King memiliki satu motivasi tunggal mengikuti turnamen gila ini. Uang. Bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk adik laki-lakinya yang lumpuh, Jan. Dengan sebagian hadiah uang dan koneksi yang ia dapatkan dari satu turnamen tersebut, King akhirnya bisa membiayai operasi medis yang sangat mahal untuk adiknya. Di tengah denting gelas dan tawa kemenangan malam itu, Woman Fighter Team mengukir nama mereka dalam sejarah, tidak menyadari bahwa di tahun-tahun berikutnya mereka akan kembali ditarik ke dalam pusaran perang klan dewa yang jauh lebih mengerikan. Jika tim wanita merayakan kebebasan dan pencapaian, nasib yang sangat komedi sekaligus tragis menimpa perwakilan dari Korea Selatan. Saat rentetan ledakan mulai menghancurkan lambung Black Noah, Sang Kohan, sang raksasa, dan Choi Bung, sang cebol sadis melihat ini sebagai keajaiban dari surga. Dalam kepanikan evakuasi, mereka berencana memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dari cengkraman guru mereka, pahlawan keadilan Kim Kapwan. Mereka berpikir dengan hancurnya kapal ini, mereka akhirnya bebas dari siksaan neraka rehabilitas taekwondo. Namun takdir berkata lain. Tepat sebelum besi baja raksasa menimpa mereka, sesosok bayangan melesat menembus api. Kim Kapwan dengan dedikasi keadilannya yang membabi buta, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menarik kedua penjahat itu masuk ke dalam helikopter darurat tepat pada detik terakhir. Chang dan Choi terduduk lemas di lantai helikopter. Menangis sejati-jatinya bukan karena terharu nyawa mereka diselamatkan, melainkan karena rencana kabur mereka
hancur berantakan. Sambil melihat Black Noah tenggelam, Kim Kapuan berdiri dengan bangga. Membusungkan dadanya menatap matahari terbit. Ia menoleh ke arah dua murid kriminalnya yang sedang menangis terseduh-seduh, lalu tersenyum dengan sangat cerah. Bagi Kim, fakta bahwa Chang dan Choi berhasil bertahan hidup di turnamen maut ini adalah bukti absolut bahwa proyek rehabilitas keadilannya sukses besar. Kim mengumumkan dengan suara lantang bahwa sekembalinya mereka ke Korea Selatan nanti, porsi latihan taekwondo mereka akan dilipat gandakan tanpa jeda libur. Tangisan Chang dan Choi semakin pecah memenuhi kabin helikopter. Bagi mereka, Black Noah mungkin hancur, namun penjara berjalan mereka baru saja mempertebal jerujinya. Setelah badai kehancuran di atas Samudra Pasifik mereda, dunia perlahan kembali ke poros aslinya. Helikopter evakuasi militer secara rahasia menurunkan Japan Hero Team di landasan pacu tertutup di Tokyo. Ketika pahlawan bumi ini berpisah jalan, kembali ke rutinitas normal yang terasa sangat ironis setelah apa yang baru saja mereka lalui. Goro Daimon sang raksasa pendiam kembali ke dojo judonya. Bermeditasi dalam keheningan, merenungkan betapa kecilnya kekuatan manusia jika dibandingkan dengan entitas kegelapan murni. Benimaru Nikaido kembali ke kehidupan mewahnya sebagai putra konglomerat. Disambut kilat, lampu paparazzi, dan sorotan fashion show, seolah luka bakar di sekujur tubuhnya hanyalah efek riasan belaka. Namun transisi realitas yang paling absurd dialami oleh sang kapten, Kyo Kusanagi. Hanya beberapa dari setelah ia menghancurkan dewa kematian dengan api leluhurnya, Kyo kini duduk bersandar di kursi kayu di sudut ruang kelas SMA-nya. Ia memejamkan mata, tertidur lelap mengabaikan guru matematika yang sedang menulis rumus di papan tulis. Di balik seragam sekolah menengahnya yang berantakan, tersembunyi luka-luka pertempuran mematikan yang tidak akan pernah dipahami oleh teman-teman remajanya. Bagi dunia luar, Kyo hanyalah seorang murid pemalas yang terancam tidak naik kelas. Namun di dalam pembuluh darahnya, naga api pembantai dewa itu kini sepenuhnya terbangun, berdenyut pelan setiap kali mengingat hawa pembunuh Rugal Bernstein. Kyo berjalan menyusuri lorong kayu rumahnya. Ia bertanya kepada para pelayan klan, namun tidak ada satupun yang tahu kemana sang kepala keluarga pergi. Firasat buruk mulai merayap di dada Kyo. Ia teringat kembali pada pertarungannya melawan Rugal di Black Noah. Sang tiran sempat menyinggung tentang Kusanagi lain yang telah ia hancurkan sebelum Kyo tiba. Kyo yang awalnya mengira itu hanyalah gertakan psikologis Rugal, kini dihadapkan pada realitas yang membukukan darah. Ayahnya telah pergi menerima undangan berlogo R itu sendirian demi melindunginya dan tidak pernah kembali. Di tahun 1994 pun berakhir dalam bayang-bayang. The King of Fighter yang awalnya hanyalah sebuah festival berdarah milik pedagang senjata yang bosan, tanpa sengaja telah menjadi kunci pembuka kotak Pandora. Di dasar samudra, Rugal Bernstein secara rahasia direkonstruksi menjadi mesin pembunuh sibernetika. Di markas rahasia Ikari Warriors, Komandan Hedron terus memantau pergerakan anomali energi mematikan tersebut. Dan jauh di tempat yang tidak tersentuh cahaya, para pengikut Hakesu, para pelayan Orochi tersenyum puas. Bidik catur mereka telah diposisikan dengan sempurna. Sang Kusanagi muda telah terbangun. Perang suci berusia 1800 tahun yang sempat tertidur kini telah terpicu kembali oleh arogansi manusia. Apa yang terjadi di tahun 1994 hanyalah sebuah prolog. Sebuah riak kecil sebelum badai tsunami menghantam. Karena di masa depan yang tak terlalu jauh, langit tidak lagi akan terbakar oleh api merah, melainkan oleh kobaran menyala api ungu yang membawa dendam dan kematian murni. Dan begitulah akhir dari rentetan epic lore KOF 94 di Checkpoint Dokumentari. Dari arogansi sang tiran yang berujung pada kehancuran di dasar samudra, hingga tragedi Sasyu Kusanagi yang hilang di telan kegelapan, SNK benar-benar tidak main-main dalam membangun fondasi awal dari Orochi Saga ini. Terima kasih tak terhingga bagi kalian para hardcore fans yang sudah menuntut saya untuk membedah lore KOF secara kualitas anime ini. Jika kalian menikmati dedikasi dokumenter 2 bagian ini, pastikan kalian menekan tombol like dan subscribe
Karena algoritma sangat membutuhkan dukungan kalian agar channel sejarah game seperti ini bisa terus bertahan hidup. Tulis request dan opini kalian di kolom komentar sekarang juga. Saya akan membaca semuanya. Sampai jumpa di dimensi sejarah berikutnya dan tetaplah bermain game.